selamat pagi semuanya. Hari ini saya bakal melanjutkan materinya ya. Jadi karena ada beberapa hal minggu lalu saya nggak bisa hadir. Untuk pembahasan soal induksi magnet bisa dicek di channel YouTube saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau yang masih soal, kan kemarin waktu 2 minggu lalu saya ngasih soal. Minggu lalu saya ngasih soal. Nah, terus minggu lalu niatnya saya mau ngasih pembahasannya ya, ngasih pembahasannya. Nah, berhubung minggu lalu ada sedikit urusan, jadi untuk pembahasan bisa dilihat di YouTube saya ya. Silakan bisa dilihat di YouTube. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa silakan ditanyakan. Hari ini saya bakal masuk ke bab yang baru, ke bab 4 ya, pembahasan baru, yaitu induksi elektromagnetik. Ya, saya bakal membahas tentang induksi elektromagnetik. Oke, jadi kita mulai induksi elektromagnetik. Jadi kalau misalnya bedanya apa dengan induksi magnet? Induksi magnet itu kalau misalnya dia ya, di induksi magnet kita mempelajari bahwa di sekitar kawat lurus atau di sekitar kawat yang berarus listrik, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet. Ya, jadi di sekitar kawat berarus listrik akan timbul medan magnet. Ya. Nah, itu ada di induksi magnet. Dipelajari di induksi magnet. Jadi induksi magnet itu mempelajari tentang ya, bahwa kalau misalnya pada kawat lurus berarus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet. Jadi di sekitarnya akan timbul medan magnet. Jadi bisa disimpulkan bahwa induksi magnet itu adanya arus listrik terlebih dahulu. Ya, adanya arus maka akan menimbulkan medan magnet. Nah, beda ini konsep di induksi magnet. Beda dengan konsep di induksi elektromagnetik. Nah, kalau konsep di induksi elektromagnetik, ini kebalikannya. Ya, jadi konsepnya terbalik. Di sini adalah konsepnya bahwa medan magnet akan adanya perubahan medan magnet akan menimbulkan arus listrik. Nah, oke. Hal ini pertama kali dilakukan oleh Michael Faraday. Jadi berdasarkan percobaannya Faraday, ya, menjelaskan pada lilitan, pada kumparan. Jadi pada sebuah kumparan, kemudian di sini nanti diberi alat pengukur listrik ampermeter. Nah, kemudian jika nanti diberi magnet, ya, di sini nanti akan diberi magnet. Ya, magnetnya itu akan dimasukkan dan dikeluarkan. Jadi ada pergerakan magnet. Ya, bisa dimasukkan jadi mendekati kumparan atau menjauhi kumparan. Ya, jadi misalnya di sini kutub utara dan selatan. Nah, kalau misalnya masuk dari kutub utara, berarti nanti yang masuk yang pertama yang sebelah sini akan menjadi kutub positif dan yang ini jadi negatif. Berarti nanti arusnya mengalir dari sini ke sana. Itu kalau utaranya masuk. Nah, tapi kalau utaranya keluar berarti kebalik, diputar. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, kalau yang selatan itu kebalikan. Kalau yang selatan, ya kalau misalnya dimasukkannya itu dibalik magnetnya, selatan dulu baru utara. Nah,
di sini nanti ya, kalau dari selatan ke utara, selatannya masuk berarti ini dari kiri. Harusnya dari kiri ke atas. Nah, kalau misalnya yang utaranya yang malah selatannya menjauhi itu malah dari kanan ke kiri. Jadi seperti itu. Itu untuk arah arus listriknya. Jadi di sini konsepnya bahwa medan magnet, jadi perubahan medan magnet akan menimbulkan arus listrik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, prinsip induksi elektromagnetik ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam apa? Contohnya dalam dinamo. Ya. Terus contoh yang lain adalah generator. Ya. Dinamo AC atau DC itu semua menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ya, atau contoh lain misalnya bel listrik. Ya. Oke, dinamo AC, DC, generator, bel listrik. Nah, itu semuanya adalah konsep-konsep induksi elektromagnetik. Jadi, berdasarkan medan magnet, ya, berdasarkan adanya perubahan magnet, medan magnet, yang akan menimbulkan arus listrik. Nah, makanya kenapa kalau misalnya pada alat-alat elektronika seperti generator, bel listrik, dinamo, AC, itu akan terdapat kumparan dan magnet. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak tadi itu gimana tentuin arusnya kalau misalnya utara, jadi ngikutinnya arah utara. Jadi kalau misalnya utara, berarti dia di sini positif. Kalau misalnya utaranya ketemu di sini, berarti kalau dia masuk, utaranya masuk, berarti di sebelah kiri ini bakal positif. Tapi kalau misalnya yang selatannya masuk, berarti sebelah sini bakal negatif. Nah, sedangkan arus listrik itu selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti kalau misalnya masuk di sini jadi positif, ya sebelah kiri jadi positif, berarti nanti di sini, ya berarti arusnya akan mengalir dari yang positif dari sebelah kiri ke kanan. Kalau yang selatan, berarti kan selatannya dia masuk, selatannya berarti negatif. Selatannya negatif, kanannya positif. Berarti arus listrik akan mengalir dari positif dari kanan ke kiri. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Jadi diperhatikan kutub magnetnya utara atau selatan. Ya, perhatikan kutub magnetnya utara atau selatan. Jadi kalau kutub utara itu analoginya jadi dia sama kayak positif, muatan positif. Tapi kalau misalnya selatan dia sama kayak muatan negatif. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang besaran-besaran fisikanya, besaran-besaran fisiknya. Apa saja yang dapat menimbulkan medan magnet? Nah, yang pertama tadi perubahan medan magnet yang masuk ke lilitan ini disebut flux listrik. Jadi yang pertama adanya flux listrik. Flux magnet. Flux magnet itu apa? Adalah garis-garis gaya magnet. Ya, jadi garis-garis gaya magnet di sekitar bidang permukaan. Jadi flux magnet ini apa? Jadi ada perubahan medan magnet. Kalau misalnya gini, ini kan ada magnet, ini B, ada magnet. Kalau misalnya dia cuma diam, dia saya tidak dekatkan atau saya tidak jauhkan, ini akan tidak akan ada perubahan medan magnet. Ya, tidak akan terjadi flux magnet. Maksudnya apa? Kalau magnetnya itu diam, ya, maka tidak akan terjadi arus. Ya, kalau magnetnya diam, maka tidak akan terjadi arus listrik. Nah, untuk menjadikan arus listrik, maka magnetnya harus diapakan? Magnetnya harus digerakkan. Jadi
bisa digerakkan masuk ke kumparan ataupun keluar kumparan. Nah, jadi gerakan mendekati atau menjauhi kumparannya ini akannya menyebabkan flux magnet. Ya, jadi flux magnet ini garis gaya magnet di sekitar bidang permukaan. Jadi akibat ada perubahan medan magnet. Ya, jadi kalau medan magnetnya diam, tidak terjadi perubahan, maka tidak ada flux magnet. Besarnya flux magnet sama dengan flux magnet sama dengan B dikali A. Ya, flux magnet besarnya flux magnet sama dengan besarnya medan magnet B kemudian dikali dengan luas permukaannya. Jadi contohnya misalnya, misalnya di sini ada sebuah bidang permukaan, ini ada sebuah bidang permukaan. Nah, bidang permukaan dari apa? Bidang permukaan dari lilitannya. Tergantung nanti lilitannya bentuknya apa. Misalnya yang gampang bentuknya persegi. Nah, berarti di sini nanti ada luas perseginya A, area. Nah, kemudian ada magnet yang masuk. Jadi ada medan magnet yang masuk. Seperti ini. Ini B. Nah, berarti nanti besarnya flux sama dengan B dikali A-nya. Ya, jadi B itu adalah medan magnet yang menembus bidang permukaan. Nah, itu disebut flux magnet. Ini kalau misalnya B dengan A-nya sejajar. Kalau B dan A-nya tidak sejajar, ada sudutnya, B dikali A dikali cos theta. Jadi ada sudutnya. Kalau misalnya B dan A-nya tidak sejajar. Oke, ini ada sudutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, itu adalah flux magnet. Bisa dispesifikasikan lagi nggak orangnya di daerah mana, terus tokohnya siapa, penyebabnya apa? Ya, Mirna silakan. Ya, betul. Oke, berikutnya kita membahas tentang kita membahas tentang GL induksi. Nah, tadi kan sudah ada perubahan medan magnet perubahan medan magnet atau flux magnet. Nah, setelah flux magnet akan mengakibatkan, jadi adanya flux magnet
akan mengakibatkan perbedaan tegangan. Ya, perbedaan tegangan listrik yang disebut GGL induksi. Ya, jadi nanti dari akibat flux magnet yang tadi muncul akan menimbulkan GGL induksi atau perbedaan tegangan listrik. Nah, perbedaan tegangan listrik inilah yang nanti menghasilkan medan magnet. Tegangan listrik. Sorry. Ya betul. Namanya perjanjian apa? Induksi. Oke. Nah, sekarang GGL induksi itu bisa timbul oleh apa aja? Jadi yang pertama tadi akibat perubahan flux magnet. Ya, GGL induksi akibat perubahan flux magnet. Ya, perubahan flux magnet yang tadi saya bilang ya, yang didekatin atau yang dijauhin dari kumparan, itu flux magnet. Nah, kalau misalnya nanti pada generator, flux magnetnya dari mana? Flux magnetnya itu dari kumparan yang diputarin, yang berputar. Jadi medan magnetnya itu di sekitar kumparan kalau pada generator, terus kumparannya itu berputar. Nah, itu akan menimbulkan flux magnet. Jadi flux magnet bisa karena magnetnya itu didekatin atau dijauhin, ya, atau kalau misalnya pada generator itu diputar, jadi sistemnya berputar. Itu pada generator. Itu adalah perubahan flux magnet. Nah, sehingga ya bahwa GGL sama dengan N dikali flux ya, delta flux per delta T. Ya, jadi N dikali delta flux, sorry ini bukan theta. Sorry. Delta flux per delta T. Jadi delta flux adalah, jadi N jumlah lilitan. Ada 5 sih tepatnya. Pertama, Makassar itu dikembalikan. Ya, delta flux adalah perubahan flux magnet. Sangat merugikan si kerajaan Gorontalo itu karena kenapa harus membeli uang. Nah, terus delta T adalah perubahan waktu. Nah, dari sini ya setelah misalnya delta flux per delta T adalah GGL induksinya. Ya, besarnya GGL induksi. Iya, kalau kamu tadi dengerin keterangan dari Bukang atau bisa baca di lain, Nah, di sini nanti ada dua persamaan yang agak mirip. Oke. Jadi ada persamaan matematisnya, GGL bisa sama dengan N kali delta flux per delta T, atau GGL sama dengan N D flux per dt. Nah, D flux per dt ini adalah fungsi diferensial atau turunan. tapi bagi orang yang nggak pernah megang uang 1.000 juga belum tahu ya Papimura itu apa. Nah, Iya, 1.000 juga udah poin ya. GGL sama dengan N kali D flux per dt. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau menggunakan delta, jadi perbedaan antara delta dengan D. Nah, perbedaannya kalau menggunakan delta, delta adalah artinya selisih. Jadi nanti diketahui misal selisih itu sama dengan flux akhir dikurang flux awal. Itu adalah selisih delta. Sedangkan D, ya D itu adalah fungsi diferensial, jadi diturunkan. Jadi nanti fungsi diferensial atau penurunan. Nah, itu perbedaan antara fungsi delta, jadi simbol delta dan simbol D. Nanti saya kasih contoh soal. Nggak cuma rempah-rempah. Soalnya Belanda ini suka ikut campur tangan.
dimulai dari perlawanan dimulai ini sudah bisa dilihat ya beredarnya uang-uang kertas di mana rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, sedangkan dulu menggunakan emas atau sistem barter, emas dan perak lah. Kemudian adanya tindakan pemerintah yang memperberat kehidupan rakyat Sapagua, adanya kerja paksa, terus juga pembayaran pajak, terus juga ada di mana pemecatan guru-guru di sekolah akibat kekurangan sekolah dan gereja. Terus yang terakhir pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer di Belanda. Jadi nggak heran kalau orang-orang Maluku sampai sekarang masih ada hubungan sama Belanda, yang maksudnya yang menikah dengan orang Belanda, terus namanya juga agak kebuli-bulian karena memang ada sejarahnya. Jadi pada saat itu terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Kapitan Katimura. Kalian bisa lihat di uang seribuan. Oke, lanjut. Terakhir perlawanan kerajaan terakhir sih masih banyak lagi. Ada yang namanya Oke, contoh soalnya. Mataram itu di daerah mana sih? Oke. Contoh soal di sini. Bukan di Lombok ya. Contoh soalnya, misalnya di sini saya akan ada dua soal. Jadi yang pertama adalah ya flux magnet. Sebuah magnet memiliki flux ya sebesar 300 Weber jika flux diperbesar menjadi 500 Weber dalam waktu 5 sekon, maka GGL induksi yang terjadi pada kumparan seratus militan adalah itu juga ada campur tangan di Kesultanan. Mataram itu tuh ada yang namanya dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan yang Pakubono Hamengkubuwono sama Pakubono. Kalau Pakubono itu di Surakarta, kalau Hamengkubuwono di Yogyakarta, itu yang menyebabkan Kemudian nah dari sini berarti kita bisa tahu dari soal di sini ada flux awal dan ada flux akhir. Ya, jadi di sini nanti ada flux awal dan flux akhirnya. Nah, flux awal itu 300 Weber, flux akhirnya 500 Weber. Nah, dari sini ya, berarti nanti pakainya adalah selisihnya delta flux. Berarti delta fluxnya berapa? 500 dikurang 300 sama dengan 200 Weber. Nah, selama dalam waktu berarti itu selang waktunya delta T. Nah, berarti delta T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, berarti nanti GGL induksinya sama dengan N kali delta flux per delta T. Nah, N itu jumlah litannya 100. Delta fluxnya 200 per 5. Nah, berarti nanti 200 bagi 5 sama dengan 40. Berarti nanti 100 kali 40 sama dengan 4000 volt. Ya, itu adalah besarnya GGL induksi yang terjadi pada kawat tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti untuk yang kedua, saya akan memberikan contoh kalau misalnya yang terhadap fungsi D. Jadi nanti bedanya apa yang delta sama D, nanti saya kasih contoh soal yang kedua. Coba ada yang bisa jelasin nggak mengenai perakutan
jawabnya siapa? Oke, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita sekarang menggunakan fungsi diferensial penurunan. Jadi apa bedanya? Bedanya itu nanti di soalnya. Oke. Nah, kalau misalnya pada soal yang kedua, contohnya soal kedua, misalnya sebuah kawat ya, lilitan kawat memiliki 200 lilitan ya disertifikasikan pada kawat tersebut dipengaruhi flux magnet dengan persamaan flux sama dengan 2T kuadrat min 3T plus 6 Weber. Hitunglah GGL induksi pada T sama dengan 2 sekund. Oke, di sini nanti yang sangat terlihat adalah pada persamaannya. Jadi kalau misalnya yang ada sebuah persamaan, ya sebuah persamaan itu apa Pak? Sebuah persamaan kayak gini. Jadi nanti ada fungsi T-nya, ada fungsi waktunya. Jadi ada persamaan fluxnya. Jadi flux sama dengan 2T kuadrat min 3T plus 6. Jadi ada persamaan kuadratnya. Jadi ada persamaan fungsi T. Beda sama yang delta. Kalau delta itu dia cuma udah diketahui tuh langsung flux awalnya berapa, flux akhirnya berapa, tinggal dikasih selisihnya. Ya, jadi dia udah bukan sebuah persamaan. Jadi dia cuma tinggal masukin flux awalnya berapa, flux akhirnya berapa. Ya, itu delta selisih. Sedangkan kalau nanti diferensial, ini adalah penurunan. Oke? Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya berarti yang dicarikan GGL. GGL sama dengan N kali delta flux, D flux per dt. Berarti nanti di sini adalah persamaan ya fungsi flux diturunkan terhadap fungsi waktu. Nah, berarti jumlah lilitannya 200 lilitan dikali fungsi flux 2T kuadrat min 3T plus 6 diturunkan terhadap waktu ya, diturunkan terhadap waktu. Nah, dari sini berarti nanti ya ingat persamaan diferensial. Persamaan diferensial berarti pangkatnya nanti diturunkan ya. Berarti kan 2 kali 2 sama dengan 4T ya pangkat 1 minus 3. Nah, dikali N-nya.
N-nya kan 200. 200 dikali, nah ini kan diturunkan. 2 kali 2 sama dengan 4T minus, ya 3T diturunkan jadi 3. Plus 6 diturunkan jadi 0. Nah, ini adalah fungsi diferensial, jadi penurunan. Nah, setelah diturunkan, berarti tinggal dikaliin sama 200-nya. Ya, sorry. Berarti nanti tinggal T-nya dimasukin dulu. Nggak apa-apa. Berarti kan 4T min 3. Nah, ini fungsinya. Nah, sekarang ditanya adalah, ya fungsinya adalah saat T-nya 2 sekon. Berarti T-nya di sini diganti menjadi saat T-nya sama dengan 2 sekon. Berarti nanti 200 dikali 4 kali 2 minus 3. Nah, berarti sama dengan, ya sama dengan 200 dikali 4 kali 2, 8 dikurang 3. Berarti 200 dikali 5 sama dengan 1000 volt. Itu kalau misalnya pakai fungsi diferensial atau penurunan. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi bedanya kalau pakai fungsi diferensial, jadi ada persamaannya. Dari persamaan itu kalian turunin dulu, jadi kalian diferensialkan. Terus baru dikali N-nya, jumlah likitannya. Pak, DT di sini gimana? DT-nya berarti udah hilang. Nah, di sini kan ada fungsi DT. Pak, ini fungsi DT-nya kemana? Kalau udah diturunin, fungsi DT-nya nanti jadi hilang. Jadi kan diferensial terhadap time-nya, terhadap waktunya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau gitu saya bikin aja, nanti saya kasih tema-temanya ya. Biasanya ini saya masih tugas untuk mengangkat tokoh-tokoh wanita yang ikut dalam pengusiran Belanda, seperti itu pergerakan nasionalnya. Ya. Di Rasuna Said itu pelopor pendidikan kita seperti Raden Fatih, juga kayak nanti saya kasih ya tema-temanya. Oke, saya Silakan di screenshot. Sangat identik sama organisasi dokter. Ada yang bisa jelasin? Organisasi. Siapa nih? Ayo, tadi apa Hanifah? Sutomo, terus apa lagi? Cokro Minota ya? Terus enggak. Apa? Nah, ada lagi yang pelopornya itu Dr. Wahidin Sudiro Kuswodo. Oh. Ya, jadi mereka dulu merekrut mahasiswa Skopia, di mana mereka adalah mahasiswa kedokteran. Tapi organisasi Budi Utomo ini pecah karena terlalu kotak-kotakan. Jadi harus yang kedokteran sama Skopia itu. Berikutnya tadi akibat perubahan flux ya. Jadi GGL magnet, jadi akibat perubahan flux. Nah, yang kedua, nanti akibat ya perubahan medan magnet atau perubahan luas.
Nah, maksudnya apa? Nah, jadi ini turunan dari persamaan bahwa GGL sama dengan N D flux per dt. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa flux, jadi kita jabarin bahwa flux sama dengan B dikali A. Nah, berarti nanti GGL, ya, GGL sama dengan N dikali dB per dt dikali A. Ya, fluxnya itu saya ganti B kali A. Nah, tapi kalau misalnya dB per dt ini berarti yang berubah adalah apa? Berubah adalah B-nya, medan magnet. Jadi di sini akibat perubahan medan magnet. Jadi medan magnetnya yang berubah. Sedangkan kalau misalnya saya pakainya GGL sama dengan N kali dA per dt dikali B. Nah, berarti di sini nanti yang berubah adalah luas permukaannya. Jadi perubahan luas permukaan atau luas bidang. Nah, betul. Ini pada saat kepemimpinan Soscokon Ya, seperti itu. Jadi fluxnya nanti kita jabarkan menjadi B dikali A. Bisa nanti dB per dt ya kali A atau dA per dt kali B. Nah, ini juga nanti kasusnya sama. Bisa dalam fungsi diferensial, bisa fungsi delta atau selisih. Ada pertanyaan? Jadi nanti bisa fungsinya delta, bisa fungsinya D. Pemuda-pemuda di Indonesia. Kenapa? Karena hanya menerima orang-orang dari kalangan pedagang dan muslim. Ya, tapi ada penyusup terus pecah. Jadi yang daerah ini jadi PKI, saya kiri lah ibaratnya. Ada lagi yang nambahin? Oke, itu ya. Jadi yang akibat perubahan medan magnet atau luas permukaan. Terus yang ketiga, nah jadi untuk yang akibat perubahan medan magnet sama luas permukaan nanti saya kasih contoh soalnya dalam bentuk latihan. Jadi intinya sama ya. Jadi nanti kasusnya di sini bisa ada dua. Jadi kalian jangan bingung sama istilah N sama dengan N kali delta B per delta T kali A sama N sama dengan dB per dt kali A. Nah, yang tadi saya bilang, kalau delta B per delta T berarti di sini adalah selisih. Berarti nanti selisih itu apa? Berarti kan yang akhir dikurang yang awal. Tapi kalau dB ini adalah fungsi diferensial atau turunan. Jadi nanti biasanya kalau yang dB per dt ada persamaannya dulu. Ya ada persamaan terhadap T-nya, baru nanti diturunin dulu. Jadi di sini adalah fungsi turunan. Itu bedanya dB per dt ya sama delta. Jadi setelah D sama delta. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sama menaruh paham kebangsaan. Jadi gak ada tuh yang komunis, gak ada tuh yang Islam, gak ada tuh yang Kristen, terserah. Oke, berikutnya. Oke, lanjut ke Perhimpunan Indonesia. Ada yang bisa jelasin? Terus yang ketiga, di sini adalah GGL induksi pada generator. Ya, pada generator atau dinamo. Nah, kalau pada generator ya, pada generator ya, ini beda ya, IP itu Perhimpunan nah, Indonesia, tapi kalau misalnya GGL induksi pada generator di sini nanti sebenarnya sama kayak tadi.
penurunan dari yang GGL sama dengan, ya, berarti GGL sama dengan N dB, D flux per dt. Nah, tapi pada generator nanti flux yang terjadi itu adalah B dikali A cos theta. Kenapa cos theta? Karena di sini nanti ada sudutnya, sudut putarannya. Ya, karena pada generator nanti akan ada sudut putarannya. Jadi bahwa flux sama dengan BA dikali cos omega T. Jadi omega ini apa? Adalah kecepatan putarannya atau kecepatan sudut. Nah, dari sini berarti nanti kita bisa jabarin nih. Berarti KGL sama dengan N dikali D dalam kurung BA cos omega T diturunkan terhadap T. Nah, dalam fungsi matematikanya nanti hasil akhirnya menjadi N dikali B dikali A dikali omega cos diturunin menjadi sin omega T. Ini hasil akhirnya. Ya, berarti nanti di sini pada generator itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama ada N, jumlah lilitan. Terus yang kedua ada B, luas medan magnet. Kemudian ada A, luas permukaan. Nah, terus ada juga omega. Omega itu apa? Tadi kecepatan putarannya. Jadi kecepatan putaran dari si lilitannya itu bergerak. Itu omega. Nah, sin omega T berarti sama omega dikali waktunya. Nah, ini kalau misalnya ada waktunya. Tapi kalau misalnya GGL maksimumnya, ya, kalau GGL maksimum, nah, GGL maksimumnya berarti nanti Emax-nya sama dengan, nah berarti sin omega T-nya ini akan bernilai 1. Jadi sin omega T-nya bernilai 1. Berarti N kali B kali A kali omega. Seperti ini. Ya, kita ideologinya Pancasila. Tapi banyak disusupin. Ya. Seperti ini. Jadi GGL maksimumnya adalah N kali B kali A kali omega. Nah, nanti kadang juga ada contoh soal-soal itu yang berbasisnya itu teori. Misalnya apa? Nanti kayak ada pernyataan-pernyataan. Contohnya misalnya, ya, berikut adalah faktor-faktor yang mengakibatkan GGL induksi ya pada generator. Nah, terus apa saja? Berarti nanti harus ada N. N itu apa? Jumlah lilitan. B itu apa? Medan magnet. A itu apa? Luas permukaan. Terus yang keempat adalah omega. Omega apa? Kecepatan putarannya atau kecepatan sudut. Jadi kalau misalnya nanti ada contoh-contoh soal seperti itu, kalian dapat dari mana? Dapat dari persamaannya atau dari rumusnya. Jadi kalau misalnya di fisika, kalian harus pahami dulu persamaannya. Ya, pahami rumusnya bukan cuma simbolnya NBA omega, tapi N itu apa, B itu apa, A itu apa, omega itu apa. Nah, jadi nanti kalau untuk contoh-contoh soal misalnya yang teori, kalian juga nggak kebingungan. Contoh lain, misalnya yang tadi. Contoh soal yang teori yang lain, misalnya yang ini. Nah, misalnya untuk menghasilkan GGL induksi, maka apa yang harus dilakukan? Misalnya memperbesar jumlah lilitan. Nah, lihat kalau misalnya kalau kata-katanya seperti itu, lihat persamaannya, dia berbanding lurus atau berbanding terbalik. Kalau misalnya omeganya pengen naik, ya untuk memperbesar GGL induksi, berarti omeganya naik. Nah, yang di atas, jadi N sama delta flux ini juga harus naik karena dia berbanding lurus. Nah, tapi delta T harus berbanding terbalik. Nah, itu juga soal-soal teori yang sering keluar. Jadi dilihat dari persamaannya. Dari rumusnya, apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik. Itu kalau misalnya contoh-contoh soal teorinya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ini jarang kalau Grindo apa namanya Grindo ini jarang untuk keluar di soal
ini gerakan dari ISDP pecahkan si sertifikat gagal. Ada yang mau jelasin tentang PKI? Ayo. Iya, betul. Kenapa emang beda? Bisa dong, karena kita punya kayak bantuan gitu loh, misalnya. Oke. Nanti satu persamaan lagi yang pada kawat hubungannya baik sama orang-orang negara yang mengatakan ekonomi. Terus juga ada kita juga kan kayak Portugis, terus juga orang-orang kalau dari sejarah, saya juga pernah tuh debat mengenai itu ya, mengenai paham agama. Oke, kita ke persamaan berikutnya. Komunis sebetulnya dari hanya untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan tani. Di negara lain seperti di Jerman, Cina itu tidak boleh menganut hak agama apapun. Ya, jadi nggak boleh. Tapi kalau di Indonesia, saya malah kalau saya baca lagi malah masih ada yang beragama. Oke, untuk yang keempat yaitu pada kawat di sekitar medan magnet. Masih beragama, ada bagusnya ada enggaknya, cuma melihat dari kebiadabannya aja, gunung-gunung jenderal, tapi juga ada lagi juga ada pemberontakan yang lain kan di wilayah. Pemahamannya itu yang menentang kapitalisme Belanda. Memang sih kapitalisme juga gimana ya kalau kapitalisme juga memang sangat menyengsarakan. Karena kenapa? Menyuburkan para pemodal saham, pemodal usaha gitu. Ya kan yang kerja kita kayak perang. Oke. Nah, sekarang pada kawat di sekitar magnet, medan magnet akan juga menimbulkan GGL induksi. Nah, menimbulkan GGL induksi gimana? Berarti nanti pada saat GGL ininya bergerak, jadi pada kawat A sama B ini akan bergerak. Nah, nanti akan menimbulkan, jadi kawat ini kita gerakan, jadi nanti ada V-nya. Nah, arahnya V ini bakal terbalik sama arah F. Jadi kalau misalnya kemarin saya sudah menjelaskan tentang aturan kaidah tangan kanan seperti ini. Ya, kalau misalnya kita udah belajar tentang aturan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Berarti nanti bahwa kalau misalnya jari tengahnya adalah F, nah berarti yang berlawanan dengan F itu adalah V. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Sah. Ya. Yang berlawanan dengan jari tengah itu adalah V. Berarti nanti F-nya adalah ke kiri. F-nya ke kiri, ya B-nya masuk karena dia simbolnya X. Nah, F-nya ke kiri, B-nya masuk karena dia adalah adalah B-nya masuk adalah X. Nah, kemudian arusnya kemana? Arusnya berarti ke atas. Berarti nanti arusnya ke atas dari A ke B. Berarti arah arus ke atas atau dari A ke B. Nah, persamaan GGL-nya nanti sama dengan B, medan magnetnya, kali L, kali V. Ya, berarti nanti persamaan medan magnetnya seperti ini. B kali L kali V. Nah, B-nya apa? Sama kayak tadi, medan magnet.
Nah, LA itu adalah panjang kawat AB-nya. V adalah kecepatan si kawatnya. Nah, itu adalah yang kalau yang dicari I-nya. Cari E-nya, GGL-nya. Gimana kalau cari arusnya? Kalau yang cari arus, berarti kita pakai hukum Ohm. Bahwa I sama dengan V per R. Dapatnya dari mana? Dapat dari persamaan bahwa V sama dengan I kali R. Ini hukum Ohm-nya. Karena V sama dengan I kali R, berarti kalau yang dicari I adalah I sama dengan V per R. Nah, dari situ kalian bisa lihat tuh I sama dengan V kali V dibagi R. V tegangan ini sama dengan GGL. Berarti nanti I sama dengan GGL per R. Nah, persamaannya gini. Jadi nanti kalau dijabarin lagi bahwa I bisa sama dengan GGL itu tadi apa? B dikali L dikali V per R. Ya gitu. Ini kalau mau dijabarin lagi, tapi kalau misal mau nyari GGL-nya dulu, terus tinggal dibagi R, itu nggak masalah. Itu adalah arus listrik yang mengalir pada kawat A dan B. Nanti satu contoh soal lagi yang ini, yang D. Silakan di screenshot dulu. Mengumpulkan organisasi yang lainnya. Ada yang mana baik? Ada ya. Terus ada lagi organisasi yang bersifat etnik, kedaerahan, dan kepemudaan. Ini organisasi-organisasi daerah, pemuda daerah. Yang nanti kalian akan belajar mengenai Sumpah Pemuda. Ada Yong Ambon, Yong Minahasa. Yong itu tuh pemuda ya. Pemuda Minahasa. Yong tulisannya. Kita dibacanya Yong. Yang muda. Benar ya, Yong kalau bahasa Inggrisnya Yong ya. Itu dijadiin satu yang Ambon, masa yang Sumatera menjadi Trikoro Darmo yang disebut artinya 3 tujuan mulia untuk cinta tanah air. Nanti kalian udah bikin poster Sumpah Pemuda ya? 2 Oktober ya? Sumpah Pemuda bukan sih Woyong tadi? Iya ya benar ya, Sumpah Pemuda itu asal muasalnya dari Trikoro Darmo. Terus ada organisasi kepaduan, ini asal muasalnya sport atau pramuka di Indonesia. Ini saya nggak jelasin udah keluarin di soal. Nah ini terakhir gerakan wanita. Nah gerakan wanita itu ada, saya sih pengennya 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu bisa 5, bisa ini PMP lagi. Kalian bikin video menjelaskan tentang Rasuna Said itu bukan laki-laki ya, itu perempuan. Oke, terus kita akan contoh soal. Kalian ini terserah ya. Nanti saya ya. Di sini ada pertanyaan. Nomor 3, contoh soalnya perhatikan gambar berikut. Di sini ada pertanyaan enggak? Ada, paham semua nih. Paham semua. Coba Ferdi jelasin tadi saya ngomong apa? Tugasnya. Videonya kayak gimana nih? Ya betul. Jadi videonya ini kalian kalau misalnya kalian nggak bisa bertemu, kalian bisa di kolase ya. Misalnya tentang Rasuna Said. Rasuna Said ini adalah seorang wanita dari wilayah mana, bapak ibunya siapa. Nah, kenapa dia bisa ada pergerakan untuk melawan Belanda atau misalnya kayak Kartini untuk memperjuangkan pendidikan. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Di sebelah kiri saya gambar jika medan magnetnya adalah 2 Tesla,
kemudian panjang AB adalah 20 cm, dan kecepatannya 5 meter per sekon, tentukanlah arus yang mengalir pada AB. Tentukan arus yang mengalir dan arahnya. Ya, dan arahnya. Nah, berarti nanti di sini ada nilainya di sini 50 ohm R-nya. Oke. Ya. Di sini nanti kalian bisa tinggal mencari arah arusnya, berarti bahwa arus I bakal sama dengan, ya, I sama dengan GGL per R. GGL itu apa? B, L, V per R. Gitu. B, L, V per R. Nah, nanti B-nya kan udah ada 2 Tesla. Nah, panjangnya 20 cm ini kita ganti ke meter. Jadi 0,2 meter. Nah, berarti nanti persamaannya menjadi bahwa nilai I bakal sama dengan B. B-nya 2 kali 0,2 kali V. V-nya adalah 5 per, ya, 50. Nah, hasilnya sama dengan 2 dikali 5 itu 10. Dikali 0,2 hasilnya 2 per 50. Ya, 2 per 50 sama dengan, ya 2 per 50 sama dengan 0,04. Nah, berarti 2 per 50 sama dengan 0,04 ampere. Ini jawabannya. Ya. Karena di sini ini B-nya, ini B, ini L, ini V. L-nya itu kan tadi 20 cm kan, dijadiin meter dibagi 100. 0,2 meter. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menawarkan. Jadi kalau misalnya nanti kalian nggak paham atau misalnya nilainya kurang, ya jangan salahkan saya. Saya intinya saya nggak mau disalahin ini. Nah, terus untuk arahnya gimana? Untuk arahnya sama kayak tadi, ngikutin kaidah tangan kanan. Nah, di sini yang saya bilang V itu selalu berlawanan dengan F. Jadi kalau V-nya ke kanan, berarti F-nya itu ke kiri, ya. Kalau misalnya V-nya kanan, F-nya ke kiri. Nah, berarti F-nya ke sebelah sana. Nah, terus kemudian, nah, B-nya kemana? B-nya itu kan telunjuk. B-nya itu masuk atau keluar. Nah, ternyata dia titik. Titik itu berarti keluar. Berarti nanti gambarnya bakal seperti nih. Jadi telunjuknya itu keluar. Jadi bakal seperti ini. Ya, F-nya ke kiri, ya. B-nya keluar dari bidang. Nah, berarti arusnya bakal ke bawah. Berarti nanti arusnya mengalir dari A ke B. Ya, itu arah arusnya. Jadi arus akan mengalir dari A ke B. Ini arah arusnya. Jadi kan ini besarnya 0,04 ampere. Arahnya, ya, arah ke bawah atau dari A ke B. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, berarti nanti arah arusnya adalah dari A ke B. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Karena F-nya ke kiri, ya, F-nya ke kiri, dan B-nya adalah keluar dari bidang. Jadi gambarnya seperti ini. Jempolnya jadi ke bawah. Jadi arusnya adalah dari A ke B. Ya. Kalau ada yang masih ingin bertanya, silakan saya kasih kesempatan. Yang waktu di lab. Yang lagi ada berapa ratus? Namanya bukan gua. Iya, gua juga. Anak kan waktu kita terakhir suruh ngetrik-ngetrik. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, silakan untuk sekretaris dicek dulu kehadirannya. Kehadiran awal dan kehadiran akhir. Yang misalnya keluar terus masuk lagi juga dikasih tahu ya. Pokoknya kalau ayah sekretaris silakan cek siapa yang keluar terus masuk lagi. Oke. Ya, sekretarisnya udah? Ya sudah Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya Ari sampai di sini. Minggu depan nanti saya akan lanjutkan materinya tentang induksi ya, tentang induksi elektromagnetik pada induktor dan transformator. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya di sini sampai di sini. Pak, saya mau nanya Pak, ini nanti recordnya di-uploadnya kapan Pak? Record selalu saya upload di hari itu juga. Oh, oke Pak, makasih Pak. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Bila fisabilil haq, astagfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.